Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua siapkan dulu. Order. Siap. Order. Siap. Belum siap, gerak. Sebelum memulai materi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Siap mati belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Siapa yang tidak hadir? Ibu periksa dulu kehadirannya. Nah. Siapa yang tidak hadir? Awal sama Ibu. Awal sama Albi. Kemana awal? Sakit, Bu. Awal sakit. Ini apa awal kodong? Panas, Ibu. Kalau Albi ya, kemana? Ada kepentingannya, Ibu. Oh, ada kebetulan baru berarti ini Dek. Oke. Siapa masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Oke, silakan Risma. Kualitas penduduk, Kualitas penduduk, apa lagi? indikator kualitas penduduk. Nah, apa indikatornya kualitas penduduk? Siapa masih ingat? Adil, ya, silakan Adil. Indikator kualitas penduduk terbagi menjadi 3. 1. Tingkat pendidikan penduduk, tingkat kesehatan, Tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan per kapita. tingkat pendapatan per kapita. Apa lagi dipelajari minggu lalu? Siapa masih ingat? Indikator, Indeks pembangunan. Indeks pembangunan manusia. Itu tahu apa tadi Niki? Apa indeks pembangunan manusia ini? Indi. Tina, sorry. Apa indeks pembangunan manusia ini? Indeks pembangunan manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, nilai huruf, pendidikan, dan standar hidup. Oke. Jadi kan minggu lalu kita sudah belajar tentang kualitas penduduk sama indeks pembangunan manusia. Sudah bagi juga bikin sudah bagi bikin poster atau infografis toh minggu lalu yang tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Nah, hari ini saatnya kita presentasikan hasil infografis. Jadi naik sebentar, terserah mau naik semua satu kelompok atau 2 orang saja yang naik presentasi. Presentasikan di materi kita. Oke? Sudah siap? Langsung dimulai atau sebelum dimulai untuk menambah referensi kita baca dulu buku. Minta tolong 2 orang pergi ambil buku dulu di ruang guru. Siapa yang ya silakan. Ada di meja aku itu, nah kita ambil semua. Berapa kelompok semua? 5. Ini kelompok yang ini atau Yang ini, Bu. yang ini minggu lalu kelompoknya tuh? Ya, Bu. Oh, ya. Kalau begitu ini saja langsung. Kelompok 1 apa materinya? Yang ini yang mana? Posternya kelompok 1. Tingkat pendidikan. Oh ya, yang tingkat pendidikan berarti yang ini deh. Materinya. Kita mau ini loh.
kualitas penduduk, dan indeks pembangunan manusia. 78. Sudah ketemu nih? Ya. Oke. Siapa mau pertama baca? Jadi baca yang keras nah. Ya, Dewi silakan. C. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Penduduk suatu negara merupakan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam kemajuan pembangunan. Oleh sebab itu, kebutuhan kualitas penduduk yang tinggi melalui proses pembangunan manusia. Untuk mendapat lebih memahaminya, perhatikan uraian berikut. 1. Kualitas penduduk. Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh, penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Jumlah penduduk yang besar dan menimbulkan berbagai masalah dan akan menjadi beban pembangunan. Analisis mengenai kualitas penduduk seringkali dibedakan menjadi kualitas fisik dan non-fisik. Indikator yang dapat menggambarkan kualitas fisik penduduk meliputi tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat pendapatan. Kualitas non-fisik mencakup spiritual, keagamaan, kekayaan, etos kerja, kualitas kepribadian bermasyarakat, dan kualitas hubungan yang selaras dengan lingkungan. Kualitas kependudukan terdiri atas 3 macam tingkat, yaitu sebagai berikut. A. Tingkat pendidikan. Oke, lanjut Vicky. Penduduk A. Tingkat pendidikan. Penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pendidikannya relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Kondisi seperti ini juga dialami oleh Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah. 2. Banyaknya jumlah anak usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan. 3. Pendapatan penduduk per kapita Indonesia yang relatif rendah. Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan sebagai berikut. 1. Rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. 2. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. B. Tingkat kesehatan. Oke, Nadia silakan. B. Tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara umumnya dapat dilihat dari besar kecilnya angka kematian. Hal ini karena tingkat kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Di Indonesia, kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin perlu ditingkatkan di bidang kesehatan, antara lain ketersediaan air bersih, penyediaan obat-obatan yang terjangkau masyarakat, dan lingkungan sehat. Kualitas kesehatan rendah umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. 2. Kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. 4. Penyakit menular. 5. Lingkungan yang tidak sehat. Oke, Adil, lanjut. Dampak Dampak rendahnya tingkat kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian terkurang pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkutnya jiwa manusia. 2. Jika tingkat kesehatan rendah dapat berakibat tidak maksimalnya hasil kerja. Upaya-upaya untuk mengatasi kesehatan masyarakat sebagai berikut. 1. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat. 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 3. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. 4. Membangun sarana-sarana kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. 5. Mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. 6. Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Oke, Cindra. C. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan suatu negara biasanya diukur dari pendapatan per kapita, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara dalam 1 tahun. Negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan
per kapita rendah yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Pendidikan masyarakat rendah dan tidak banyak tenaga ahli. 2. Jumlah penduduk banyak. 3. Besarnya angka ketergantungan. Dampak dari rendahnya tingkat pendapatan terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Rendahnya. Siapa lagi yang belum? Musni, silakan. 1. Rendahnya daya beli masyarakat berakibat terhadap pembangunan di bidang ekonomi yang kurang baik. 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat golongan menengah ke atas. Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Menekan laju pertumbuhan penduduk. 2. Merangsang wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. 3. Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan industri rumah tangga. 4. Memperluas kesempatan kerja. 5. Meningkatkan gross nasional GDP dengan cara meningkatkan perdagangan barang dan jasa. 2. Indeks pembangunan manusia. Apa yang dimaksud dengan indeks pembangunan manusia? Apa sajakah yang harus dilakukan dalam proses pembangunan manusia? Agar dapat lebih memahaminya, perhatikan uraian berikut. A. Pengertian indeks pembangunan manusia. United Nations Development Program. Mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sumber proses untuk memperluas pilihan-pilihan produk dalam konsep tersebut. Penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (TUTN), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. Oke, siapa lagi yang belum? Yuli sudah. Ya, silakan Yuli. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia dan 4 hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Keempat hal pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. 2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Oke, silakan. Yendri, silakan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus didefinisikan PN sebagai berikut. PN menjelaskan bagaimana untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. PN merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat seluruh. D. Mengukur capaian indeks pembangunan manusia secara khusus. BM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. BM dihitung berdasarkan data yang dapat ditempatkan ke 4 komponen yaitu. Oke, siapa lagi yang belum? Saya, Bu. Silakan. 1. Angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan. 2. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan. 3. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai ukuran kualitas hidup.
IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga, dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait dengan banyak faktor sebagai berikut. Oke, siapa lagi yang belum membaca? Oke, Sarina. Menghitung indeks pembangunan manusia, komponen IPM tersusun atas 3 komponen, yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi angka melek huruf pada penduduk dewasa 8 bobot 2/3, dan rata-rata lama sekolah dengan bobot 1/3, dan tingkat kehidupan layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumus perhitungan IPM sebagai berikut. IPM sama dengan 1/3 X1 tambah X2 tambah X3, di mana X1 indeks harapan hidup, X2 indeks pendidikan sama dengan 2/3, indeks pelek huruf sama dengan 1/3, indeks rata-rata lama sekolah, X3 indeks standar hidup layak, indeks X1 sama dengan indeks X1 kurang X1 min bagi X1 max kurang X1 min, di mana X1 indikator ke I sama dengan 1, 2, 3. X2 nilai maksimum sekolah X per I. X3 nilai minimum sekolah X per I. Nilai maksimum dan nilai minimum indikator XI disajikan pada tabel 5.3. Siapa yang belum? Bisa dia yang belum membaca? Ya, silakan lanjut. Indikator komponen IPM sama dengan XI, angka harapan hidup, nilai maksimum 85, nilai minimum 25, catatan sesuai standar global UNDP. Indikator komponen IPM sama dengan XI, angka melek huruf, nilai maksimum 100, nilai minimum 0, catatan sesuai standar global UNDP. Indikator komponen IPM sama dengan XI, rata-rata lama sekolah, nilai maksimum 15, nilai minimum 0, catatan sesuai standar global UNDP. Indikator komponen IPM sama dengan XI, konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996, nilai maksimum 732.720, nilai minimum 300.000 B. Catatan UNDP menggunakan PDB per kapita real yang disesuaikan. Contoh perhitungan indeks pembangunan manusia di Jawa Barat tahun 2002 sebagai berikut. Angka harapan hidup 64,93, angka melek huruf 93,10, rata-rata lama sekolah 7,4. Konsumsi per kapita real yang disesuaikan 551.350. Oke, sampai di sini aja.
kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan infografisnya. Kelompok 1 itu materinya tentang tingkat pendidikan. Mau maju semua atau 2 orang saja? Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Boleh 1 orang. 2 lah, 2. Itu untuk kamu. Ya, silakan. Kalau mau ke toilet. Ibu Merita, Sarina. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tingkat pendidikan. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Dr. Rizky. Ya, Dewi Regina Putri. Baik untuk dan Masmi. dan teman saya Masih. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke materi yang pertama. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Indonesia disebabkan oleh hal-hal seperti yang pertama, tingkatnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah. Yang kedua, banyaknya jumlah anak usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan. Dan yang ketiga, pendapatan penduduk per kapita Indonesia yang relatif rendah. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal baru. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, menambah dan meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, melaksanakan program wajib belajar dan program orang tua asuh. Yang ketiga, membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Yang keempat, memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau memerlukan. Yang terakhir, mengadakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah. Itulah hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Yuli, silakan Yuli. Itu kan juga Dewi. Bagaimana cara mengukur tingkat pendidikan? Apakah dia rendah atau tinggi? Bagaimana caranya mengukur tingkat pendidikan, apakah dia rendah atau tinggi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Teman saya akan menjawab. Dengan melihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah tersebut, kalau daerah tersebut memiliki sekolah yang lengkap, berarti dapat kita anggap bahwa daerah tersebut tingkat pendidikannya bagus. Kemudian juga dengan melihat kesadaran masyarakat untuk bersekolah, biasanya kalau orang tuanya menyadari pentingnya pendidikan, anaknya juga akan bersekolah sampai tingkat yang lebih tinggi. Jadi jumlah lulusan sekolah di daerah tersebut juga lebih tinggi. Oke, sudah jelas Yuli? Ya, oke, siapa? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silakan, Yuli. Apa dasarnya sehingga ada mengatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah? Nah, apa dasarnya katanya? Kenapa kita bilang tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah? Baik, bisa dilihat dari jumlah sekolah yang masih belum seimbang dengan jumlah siswa. Terus juga barukah kemarin lihat di YouTube ada ibu guru yang di Kabupaten Paget yang harus naik motor 40 km lewat jalan yang tidak bagus, naik gunung, turun gunung untuk pergi mengajar. Mana sekolahnya juga di dinding,
di dinding bambu Ji. Terus bisa juga dengar kayak ada anak-anak yang harus menyeberang di sungai untuk ke sekolah karena di kampungnya tidak ada sekolah, makanya harus ke kampung sebelah tapi tidak ada akses jembatan. Dari sini makanya kami akan simpulkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Terima kasih. Oke, bagaimana Ricky? Ya, baik. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Tina. Sebutkan tadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk, tapi sampai sekarang tingkat pendidikan di Indonesia masih bisa dikatakan rendah. Menurut Anda, apa sebenarnya masalahnya sampai tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah? Nah, apa katanya? Kan sudah tadi ada upaya yang disebutkan, tapi kenapa masih rendah di tingkat pendidikannya di Indonesia? Kira-kira apa sebenarnya masalahnya? Kalau menurut kami, salah satu masalah Salah satu masalahnya, kalau menurut kami, salah satu masalah krusialnya adalah tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan. Jumlah sekolah di kota besar lebih banyak dan jumlah mengajarnya juga lebih banyak di desa-desa. Terus banyak perpustakaan juga. Kalau di kota biasanya ada perpustakaan besar, sementara di desa perpustakaan ada di sekolah. Itu pun jumlah dan jenis bukunya terbatas. oke, bagaimana Tina? Sudah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Terus apa solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, terus apa solusinya katanya untuk mengatasi masalah tersebut? Selain solusi yang sudah kami sebutkan tadi di awal, kayak menambah dan meningkatkan kualitas guru, terus menambah jumlah sekolah dan perpustakaan di desa-desa, meratakan kualitas di sekolah juga sepertinya harus dilakukan karena kayak kental sekali perbedaannya lulusan sekolah di kota dan di desa. Oke, bagaimana Tina? Sudah paham? Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Dari B. Oke, silakan. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2. Berapa orang mau maju kelompok 2? Apa materinya kelompok 2 ini tuh? Kesehatan? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 atas nama Yudhana Sam dan teman saya Vicky Farel. Kami berdua ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang tingkat kesehatan yang akan dibacakan oleh Vicky Farel. Kualitas penduduk, tingkat kesehatan, penyebab kualitas kesehatan rendah umumnya disebabkan oleh hal berikut: 1. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. 2. Kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. 4. Penyakit menular. 5. Lingkungan yang tidak sehat. Dampak rendahnya tingkat kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan yang jadi utama karena menyangkut jiwa manusia. 2. Jika tingkat kesehatan rendah dapat berakibat tidak maksimalnya hasil kerja. Upaya untuk mengatasi kesehatan masyarakat sebagai berikut: 1. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat. 2. Mencegah dan pemberantasan penyakit menular. 3. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. 4. Membangun sarana-sarana kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. 5. Mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. 6. Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Itulah tadi materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Apa dasarnya sehingga Anda mengatakan bahwa tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah? Apa katanya dasarnya sehingga kalian mengatakan bahwa tingkat
kesehatan Indonesia masih rendah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami menganggap bahwa tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah setelah melihat kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Seperti tempat kita ini saja, rumah sakit terdekat itu jaraknya lebih dari 1 jam kalau mau ke sana. Ada puskesmas tapi hanya ada 1 dokter yang bertugas, yang pasti tidak cukup kalau untuk 1 kecamatan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Ya. Tapi saya rasa 1 dokter itu saja sudah cukup. Toh kita untuk 1 kecamatan ini tidak akan bersama sakit semua. Nah, kalau pada dokter katanya cukup jika kalau 1 dokter, itu kan tidak akan bersama-sama tidak sama-sama sakit. Bagaimana menurutnya kelompok 2? Besar-besar suara tanah supaya terima ada. kasih atas tanggapannya. Kami mengatakan bahwa 1 dokter itu tidak cukup karena dengan melihat realita. Biasanya di puskesmas Prodo itu yang memeriksa kita kalau sakit lebih sering perawatnya. Dokternya seperti lebih fokus pada yang rawat inap dibanding yang rawat jalan. Belum lagi kalau ada kecelakaan dan keadaan gawat darurat, harus dipertugas juga di IGD. Dokternya akan kewalahan. Ada lagi yang mau bertanya? Solusi dalam mengatasi rendahnya tingkat kesehatan yang kita sebutkan tadi. Nah, terus apa solusinya, Bede? Yaitu dengan menambah fasilitas kesehatan secara merata atau bisa juga dengan menambah tenaga kesehatan di desa-desa. Oke. Bagaimana lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Untuk kelompok 2? Oke. Kalau begitu berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sebentar, kalau ada yang mau bertanya, minta tolong satu lagi suara anak supaya rendah lagi. Oke, silakan kelompok 3 maju. Siapa mau maju? Ini kelompok 3 pendapatan. Silakan maju kelompok 3. Maju pukul tadi. Ada di semua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya anak Sulianti dari kelompok samping saya ada teman saya atas nama Nadia Safitri. Oleh beberapa hal seperti pendidikan masyarakat rendah dan tidak banyak tenaga ahli. Jumlah
perdagangan barang dan jasa. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Mau bertanya untuk kelompok berapa? Kelompok 3? Iya, Bu. Ya, mau bertanya. Ya, Vicky silakan. Bisa disebutkan ulang Lagi. Saya, Bu. Bisa disebutkan ulang apa penyebab kenapa di Indonesia Anda katakan rendah tingkat pendapatannya? Coba bacakan ulang, Ben. Kenapa? Apa penyebabnya? Indonesia umumnya mempunyai pendapatan per kapita yang rendah disebabkan oleh beberapa hal seperti pendidikan masyarakat rendah dan tidak banyak tenaga ahli, jumlah penduduk banyak dan besarnya angka ketergantungan. Oke. Bagaimana, Vicky? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Tapi menurut kami tingkat pendapatan di Indonesia sudah bagus. Kenapa Anda berasumsi bahwa tingkat pendapatan di Indonesia masih rendah? Katanya sudah bagus nih, Ben, menurutnya Vicky. Nah, kenapa kita bilang masih rendah? Terima kasih atas tanggapannya. Kami berasumsi bahwa tingkat pendapatan masih rendah bisa dilihat dari tingginya angka pengangguran. Di kampungku, saya jujur masih banyak anak muda yang tidak bekerja, alias pengangguran. Pas lulus SMA bingung, mau lanjut kuliah juga tidak ada biayanya, mau bekerja juga susah karena tidak ada lowongan kerja terbuka. Makanya kami berasumsi demikian. Oke. Bagaimana, Vicky? Apakah sudah jelas? Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 3? Iya. Dadah. Oke, kalau begitu berikan aplaus untuk presentasi. Silakan sendiri. Ayo lagi kelompok 4. Kelompok 4, apa materinya? Indeks pembangunan. Indeks pembangunan manusia. Oke. Begitu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu tentang indeks pembangunan manusia. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita lanjut langsung ke materi. Pengertian indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, nilai kurung, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. 2. Kriteria IPM. Jika IPM 50 maka IPM rendah. Jika IPM 50 sampai 69 maka IPM sedang. Jika IPM 70 sampai 79 maka IPM tinggi. Jika IPM 80 maka IPM sangat tinggi. Hal pokok untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. 1. Produktivitas. 2. Pemerataan. 3. Kesinambungan. 4. Pemberdayaan. Dimensi dasar ukuran kinerja pembangunan. 1. Umur panjang dan hidup sehat. 2. Pengetahuan. 3. Standar hidup layak. Baik, itulah materi kami. Kepada teman-teman yang ingin memberi tanggapan atau ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Bagaimana caranya menghitung pendapatan per kapita? Kelompok 3, yaitu pendapatan per kapita dihitung dengan membagi antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Jadi dibagi jumlah pendapatan, dibagi jumlah penduduk. Silakan. Kan kalian sudah bacakan kriteria IPM tadi. Nah, pertanyaan saya, Indonesia ada di kategori mana? Nah, Indonesia ada di kategori mana? Kan tadi sudah dibacakan, Pak. IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76%. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.
Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran real per kapita yang disesuaikan meningkat 1,30%. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah dapat menjalani pendidikan formal selama 13,8 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat diploma 1. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 ke atas meningkat 0,6 tahun. Dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun. Lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Untuk IPM-nya sendiri, pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Indonesia mencapai 72,29%. Ini menurut data dari BPS ya, bukan data karangan kami. 72,29% itu berada pada kategori IPM tinggi. Jadi Indonesia katanya ada di 72,29. Berarti dia kategorinya tinggi. jadi bisa dilihat di atas lah itu. 70 sampai 79. Kan Indonesia 72,29. Oke, bagaimana Dewi? Apakah sudah paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 4? Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok terakhir maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terbagi menjadi 3. Pertama, pendidikan. Sampai Juli 2022, penduduk Indonesia yang berpendidik hingga sekolah pendidikan tingkat atas atau SLTA ada sebanyak 20,89%. Kemudian yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tinggi pertama SLTB sebanyak 12,50%. Sementara itu 23,4% penduduk Indonesia merupakan tamatan sekolah dasar SD. Baik yang kedua, kesehatan. Indonesia berada di posisi keempat Asia Tenggara atau peringkat 30 dunia. Negara tersebut mengantongi 56,6 poin. Indeks ketahanan kesehatan global Indonesia didongkrak dari kategori deteksi pelaporan serta pemenuhan terhadap standar internasional. 3. Pendapatan per kapita. Data menyebutkan Indonesia pada tahun 2021 memiliki pendapatan per kapita sebesar 4.349,17 US$. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 5? Oke, silakan Sarina. Bisa minta tolong kita bacakan ulang tingkat pendidikannya di Indonesia. Bacakan ulang coba tingkat pendidikannya katanya.
Sampai Juni 2022, penduduk Indonesia yang berpendidik hingga sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA ada banyak 20,89%. Kemudian yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP sebanyak 14,54%. Sementara itu 23,4% penduduk Indonesia merupakan tamatan sekolah dasar atau SD. Oke, gimana Sarina? Terima kasih. Nah, setelah saya jumlahkan, yang SMA itu 20,89%, yang SMP 14,54%, yang SD 23,4%. Hasilnya kalau dijumlahkan itu hanya 58,83%. Selebihnya itu apa? Katanya jumlahkan ke jumlah yang tadi tuh SMP, SD sama SMA, jumlahnya 54%, jadi selebihnya apa? Jadi memang jumlah penduduk usia sekolah itu akan pasti meningkat 100% penduduk Indonesia. Jadi data yang kami dapatkan itu hanya penduduk usia sekolah. Nah, jadi yang dihitung katanya cuma penduduk usia sekolah. Bagaimana Sarina? Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 5? Ya, ada Bu. Ada nih. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Nah, jadi kalian sudah paham tentang materi kualitas penduduk sama indeks pembangunan manusia? Nah, untuk menguji pemahamannya kalian, mau tahu apakah kalian paham betulan dia atau tidak? Silahkan kasih nih HP-nya masing-masing. Kita akan balapan. Jadi ada soal yang mau dikerja secara live. Tunggu dulu sebentar. Jadi ada 19 soal. Oke, silakan ketik ini, bukan Chrome, baru ketik ini join myquiz.com. Baru masukkan ini kodenya. Join myquiz.com. Chrome, mana Chrome-nya HP tak? Ketik ini tadi. Ketik itu. Join myquiz.com. Ini Bu. Ini yang paling atas. Yang paling atas ya, yang paling atas. Kan kode ini mana kodenya di atas 188283. Bagaimana nih Bu? Tunggu dulu, banyak nih kalau banyak nih yang bergabung pesan kode. Nanti langsung ke start. 188283.
Baru tulis nama. Bilang itu. Itu dulu, Pak. Itu dibuat. Yang dulu, Pak. Ya dibuat. Sama baru mau bikin. Baru bingung mulai, nanti saya mulai. Kasih masuk nama. Nanti dibuat. Oke, aku udah. Apa ini dibuat? Berapa orang yang sudah bisa? Baru 3 orang. Dari nomor 1. Oh. Jangan dulu sabar. Saya Mulai. Tidak, kita bisa lihat. Gimana dulu, berapa bisa? Ini padanya. Berapa orang ini dari itu? Berapa saya? Pendidikan teh. Cara ini saya, ya. Cara itu. Pendidikan teh. Astagfirullah. Wa inna lillahi sabirin. Inna Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kamu minum semua, usahakan bergabung semua. Nah, gas. Bisa dimulai. Bisa. Oke, mulai ya. Nanti sebentar itu skornya muncul di atas, jadi kelihatan di 5, 4, 3, 2, 1. Yuli. Oh, nanti langsung 9 enggak? Satu soal itu 2 menit kasih di waktu untuk mengerjakan. Tidak ada di waktu ini kita bu. Satu soal itu 2 menit kasih di saya. Ya untuk sementara entry Adil tampan ini wah ini semua naik nilainya. Wah ini juga tahu Mirna. Kenapa nih? Jelek. Kita sejauh ini yang tertinggi nilainya Rismawati. Saya 3 dong. 3 menit. Oh ya tahu Risma, tahu Mirna. Maharani. Ada. Oke. Aduh, anjir salah. Wis, Maharani nomor 1 ya. Salah nih.
Siapa yang juara pertama untuk sementara? Irna juara kedua. Tinggal lagi kita mau. Belum, 19 nomor itu, selesai semua. Ulangi lagi, Mas. Yuliana Bangsa. Ya, udah. Oke. Pilih kata yang ketiga ya. Ayo, baik. Mano. Satunya pula. Baju merah. Oke. Mati lagi hotspot. Kamu main hotspotnya main kota. Supaya bisa main dia. Bola nomor 5 ya. Selesai semua. Panas itu HP begitu. Karena kan dia juga kameranya. Ini
Ya. Selesai juga. Berapa Ji benar? Siapa ada kotanya? Aku spot dulu. Apa namanya? Supaya ini influencernya di depan. Apa nama hotspotnya? Kalau selesai nih? Tunggu dulu. Jadi siapa tadi yang paling tinggi nilainya? Saya. Oh, jadi ada di bawah skornya di depan. Siapa ada hotspotnya dulu ya? Selesai. Apa namanya? Apa namanya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nggak bisa. Ada paspor ini. Siapa ada paspor? Anda dulu ya. Paspor dulu ya. Ini. Cekin. Jadi selesai semua itu sudah kan? Masih ada yang belum? Masih waktu lagi dong. Supaya kalau selesai ini Adil sama Vicky belum selesai. Oh ini juga belum ya? Dia cerita apa orang ini? Sering mau dia sering baru dia nyerah sama Karin. Sedikit lagi. Penduduk di Indonesia tergolong rendah dan itu antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut yang kecuali kenapa ini Sa? Ada yang pertanyaan nomor 9. Anjay, Semeo. Berapa mie benar Adil? Baru dua. Jelek ya jaringannya berarti itu lagi. Ulah yang aneh, hotspot ku mau pakai, nyala aja. Hotspot gitu. Oh, dia mau hotspot baru dia aja lah jaringan udah masuk nah.
Oh, Ente itu apa? Gape genteng, gape gentang. Mirip-mirip kamu Ling. Itu biasa aja. Wes Cindra tahu nomor 1 Kalau selesai boleh keluar dari HP-nya. Tahu Vicky. Wih, siapa itu? Ada kamu. Itu sih. Ayo satu nomor lagi kayaknya gitu. Berdua. Jadi selalu Vicky ada bapak. Vicky masih ada satu nomor tadi. Sudah saya Adil. Itu Adil peringkat 1 nah. Sudah dilihat di atas toh. Hasil peringkatnya Adil peringkat 1, Vicky peringkat 2, Cindra Cindra ketiga, Rani sama Sarina keempat, Risma kelima, Desri ke-6, 7 Tina, 8 Irma, Juliana, sama dengan Lisa. Oke, sebelum kita istirahat, ada yang mau menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ayo. Tunggu dulu. Ya, silakan Dewi, simpulkan hari ini. Yang sudah kita pelajari, yang pertama kualitas penduduk, yang kedua indikator kualitas penduduk, tingkat pendidikan penduduk, tingkat kesehatan penduduk, tingkat pendapatan per kapita, yang ketiga indeks pembangunan manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM Indonesia berada pada angka 72,29%, yang berarti IPM-nya Indonesia berada di kategori tinggi. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada dulu. Oke, kalau begitu kumpul buku paketnya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Iya. Coba tanya dulu. Kumpul buku paket. Oke, jadi hari ini kan kita sudah belajar tentang
kualitas penduduk yang indikatornya sudah dibahas tadi tuh, ada pendidikan, ada kesehatan sama Pendapatan per pendapatan per kapita. kapita. Kemudian kita juga sudah belajar tentang indeks pembangunan manusia yang ternyata indeks pembangunan manusia di Indonesia berada di kategori tinggi, 72 tadi itu 72%. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Indonesia. Jadi sebelum kita masuk di pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian membaca materi tentang itu supaya nanti pada saat kita masuk sudah ada bekal kalian untuk belajar tentang permasalahan penduduk Indonesia. Oke, tidak ada pertanyaan toh? Kalau gitu sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ini Ibu.